Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Ya para sedulur, jadi satu hari belakangan ini saya ngerasa sangat gembira dan merasa ada secercah harapan ya terhadap negeri ini ketika kemudian mendengar berita bahwasanya Kapus Pen daripada Kejaksaan Agung telah mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud terkait dengan program digitalisasi pendidikan di Indonesia. Nah teman-teman, kenapa kemudian saya sangat gembira? Ya, karena memang ini salah satu barometer penegakan hukum di Indonesia ya. Ketika kemarin ada staf di Kemenkomdiki yang kemudian juga dipidana karena membackingi judi online, dan kemudian nyusul ada kemudian staf daripada Wamen ya, dari kabinetnya Pak Prabowo yang menjadi tersangka pemerasan dalam penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kemenaker. Saya udah merasa yakin bahwasanya saat ini KPK dan Kejaksaan Agung sudah mulai on the track ya dalam jalurnya. Ini memang nggak lain dan nggak bukan atas komandonya presiden kita saat ini, Pak Prabowo Subianto. Karena memang sebelum eranya Pak Prabowo ini kan kita kan juga banyak kritik ya terhadap kedua institusi tersebut ya, yang memang sepertinya kurang tajam gitu kan. Tapi di awal-awal pemerintahnya Pak Prabowo Subianto baru 10 bulan ini sudah banyak mulai terkuak nih kasus-kasus yang sebetulnya tangkapan besar ya teman-teman. Kejaksaan ketika kasus backing judi online di Kemenkomdiki, terus ini kasus korupsi daripada pembagian kuota haji di Kemenak, yang memang kasusnya ini kan merugikan sampai yang di Kemenak ini yang nangani KPK ya teman-teman. Ini merugikan sampai kemudian negara sampai 1 triliun lebih gitu kan. Enggak cuma merugikan negara, tapi juga kemudian ini menzolimi ya orang-orang yang memang kemudian sudah menabung lama untuk kemudian naik haji. Ini sangat luar biasa sekali kezalimannya gitu kan. Memang bobrok sekali ya gitu kan, sampai kemudian institusi daripada yang dikatakan Departemen Agama yang notabene memang isinya tentunya orang-orang yang memang kompeten ya di bidang agama, justru ini jadi oknum ya teman-teman. Dimana kemudian ada kuota haji tahun 2024 itu yang memang 20.000 tambahnya harusnya dibagi 92% untuk reguler, haji reguler, dan kemudian untuk haji ONH-nya itu 8%. Tapi kemudian ya dari SK-nya Kemenaknya mereka membaginya 50% 50% gitu kan, 10.000 dan ternyata mereka ada permintaan fee juga ya teman-teman ke biro travel, orang-orang yang kemudian ikut di biro travel ya teman-teman, yang memang per orangnya diberitakan oleh KPK sampai 40 sampai 100 juta, hingga kerugian negara itu sampai 1 triliun teman-teman. Luar biasa sekali. Dan ini dari kasus yang di Kemenkomdiki terus di Kemendikbud ini juga luar biasa ini gitu kan, dimana kemudian dalam kasus manipulasi pengadaan laptop ya di program digitalisasi ini kan memang merugikan negara sampai hitungannya itu 1 triliun 980 miliar. Gila gitu kan. Ini cuma sekelompok orang ya yang kemudian memakan uang sampai segitu banyaknya. Bayangkan itu kalau kemudian untuk memberi makan, untuk mensubsidi warga yang nggak mampu udah seberapa banyak gitu kan. Tapi justru itu cuma dimakan, dinikmati oleh sekelompok orang-orang tertentu. Dan ini merupakan PR besar ya buat Pak Prabowo Subianto, karena memang kejadian-kejadian ini kan terjadi di masa pemerintahan sebelum masanya Pak Prabowo Subianto. Dan memang kemudian ketika kasus ini kemudian diangkat kemarin, kemudian ditentukan tersangkanya, diumumkan tersangkanya ternyata juga adalah mantan Mendikbud ya, Mendikbudnya, menterinya gitu kan, yang inisialnya NAM ya teman-teman. Ini luar biasa sekali, tangkapan-tangkapan besar yang tentunya memang
Di lain sisi juga Pak Prabowo ini sekarang lagi berusaha ada memang invisible hand, orang-orang yang sebetulnya mungkin dari kita sudah menduga-duga yang berusaha menggoyang kekuasaannya, menggoyang presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat memang kemudian demo-demo yang terakhir ini kan memang sudah disusupi oleh para provokator penumpang gelap ya. Yang mana isinya cuma melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, fasilitas negara. Ini sebenarnya ngugiin kita semua gitu kan. Tapi memang ya gimana lagi, mereka disusupi oleh para provokator yang afiliasinya yang memang itu muaranya adalah salah satunya untuk menjatuhkan kredibilitas, untuk mendiskreditkan presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto. Kalau orang nanya apa alasannya, ya alasannya kalau menurut saya nggak lain dan nggak bukan adalah kemudian karena proses penegakan hukum oleh Pak Prabowo Subianto sepertinya nggak kenal pandang bulu gitu kan. Dan bahkan mungkin dulu orang-orang yang berusaha berpikir bahwasanya mereka kemudian bisa mengendalikan, bisa mengintervensi, bisa menguasai Pak Prabowo Subianto, ternyata salah total. Pak Prabowo tetap Pak Prabowo. Dia seorang mantan Jenderal Kopassus, dia mantan Pangkostrat, dia anaknya Begawan Ekonomi Indonesia Profesor Sumitro Djahadikusumo. Pastinya juga nggak semudah itu gitu kan. Dan memang ini dibuktikan ya, nggak ada kompromi Pak Prabowo. Dan tentunya kita jangan sampai terhasut ya teman-teman atas kemudian pemberitaan-pemberitaan yang disebarkan oleh para buzzer ataupun provokator yang memang menyebar di media sosial, yang memang intinya sebetulnya mau menjatuhkan Pak Prabowo Subianto. Gimana teman-teman kita lihat kalau kemudian kemarin demo di DPR itu saya pikir alamiah aja gitu, organik gitu kan. Demo ketika para mahasiswa menuntut salah satunya untuk kemudian penerbitan undang-undang perampasan asetnya para koruptor. Begitupun juga dari demo buruh itu kan untuk kemudian meminta kenaikan UMR dan juga pembubaran outsourcing. Itu masih alamiah, tapi kemudian ketika mereka selesai malam berlanjut, penumpang gelap udah masuk. Kita lihat kan memang yang diprovokasi adalah kemudian kebanyakan remaja ya teman-teman. Dan kemudian yang ketika kemudian terjadi korban, dan potensi korban itu besar, tentunya memang korban bisa dari aparat ataupun kemudian daripada demonstran. Ya jelas-jelas kan ujung-ujungnya isunya kemarin dari mau bubarin DPR, berubah lagi skenario isunya itu kan. Temanya mau melawan aparat yang kejam, yang ujung-ujungnya memang terus-menerus disiram lah gitu kan, dipengaruhi oleh invisible hand untuk kemudian seluruh para demonstran ini kemudian untuk melakukan pengerusakan. Dan itu memang kemudian terbukti ya, mereka merusak kantor-kantor institusi negara di banyak kota besar di Indonesia gitu. Artinya memang ini nggak sembarangan, sumber dana mereka sangat luar biasa. Makanya kalau kemudian kita dengar Pak Prabowo Subianto, dia sampai berkata bahwasanya saya bersumpah nggak akan mundur sedikit pun untuk kemudian melawan para mafia tersebut. Dan Pak Prabowo yakin bahwasanya masyarakat, rakyat Indonesia berada di belakang beliau. Oke, seperti itu. Tapi memang mereka juga gencar dengan segala macam tipu dayanya kemudian untuk selalu mencari celah mendiskreditkan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tentunya senjata mereka adalah melalui media sosial, melakukan hasutan dan adu domba. Dan ini adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan biadab ya. Lagi-lagi memang yang diprovokasi memang kebanyakan orang awam, teman-teman, yang gampang dipengaruhi. Ciri khasnya kan memang ketara ya, kalau para buzzer dan para provokator. Mereka itu di media sosial bertebaran, akunnya banyak, dan mereka akunnya itu biasanya akun gambarnya itu anonim atau AI, atau kemudian profilnya itu fotonya orang gitu kan. Videonya nggak nampilin video-video kayak saya gitu yang nampak orangnya. Pastinya potongan-potongan video yang memang disambung kemudian diberikan narasi untuk disebarluaskan, untuk mendiskreditkan objek-objek tertentu gitu kan. Nah ini memang kemudian kita berharap Pak Prabowo Subianto memang udah nggak perlu kemudian pekewoh lagi lah gitu kan. Pekewohnya sudah, memang tuntutan kita semua jangan cuma kemudian aktor lapangan, tapi aktor intelektualnya kita berharap kemudian dibongkar. Karena ini udah yang jadi korban ini aparat, masyarakat gitu kan, kemudian infrastruktur negara, fasilitas umum gitu kan. Kalau dibiarkan berlalu, nggak
sikat ini kayaknya memang jadi penyakit ya, dan memang salah satu harapan kita memang kemudian ketika Pak Prabowo saat ini sudah jelas dia tegas sekali untuk penegakan hukum, kasus-kasus tangkapan besar kayak korupsi di Kemendikbud kemudian di Kemenak ini kalau terungkap, inilah barometer keyakinan kita bahwasanya ada secerca harapan untuk progres di negeri kita ini. Dan jangan sampai kemudian esensinya hilang gitu kan, tuntutan mahasiswa untuk kemudian untuk menerbitkan undang-undang perampasan aset itu kemudian tetap jangan sampai berbelok. Dan untuk saudara-saudara kita yang berdemo, kalau yang anarkis itu ngapain gitu kan, itu kan cuma merusak fasilitas umum, merusak fasilitas negara. Esensinya apa gitu kan, esensinya apa gitu kan, apa manfaatnya untuk kita? Mungkin orang puas karena kesal gitu kan dengan oknum-oknum tertentu, tapi kita tetap berpikir positif. Kesininya memang kemudian kita berharap banyak dengan terungkapnya kasus-kasus di kementerian-kementerian warisan. Memang ini kasus-kasus ini kan memang dari rezim, terjadinya di rezim sebelumnya Pak Prabowo. Kita berharap pastinya progresnya akan positif di negeri kita. Kalau kemudian penegakan hukum ini kemudian diikuti dengan efek jera untuk diterbitkannya undang-undang perampasan aset, saya pikir akan ada progres yang positif di negeri kita. Itu harapan kita semuanya. Lagi-lagi bravo untuk Kejaksaan Agung dan juga KPK yang saat ini sudah mulai membongkar kasus-kasus tangkapan besar di negeri kita ini. Oke, itu teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa tentang kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.